baik lagi nih sama Khairul Anam. Tentunya bahasan kita masih tentang entrepreneur ya. Sebelum kita bahas masalah entrepreneur, Anam punya cerita sedih. Membuat aku menderita. Tidak mau ini. Musik. Dulu Anam punya doi. Cocok banget sih menurut Anam. Tapi cocok aja tuh nggak cukup. Kami sering jalan bareng, kemana-mana bareng. Tapi tiba-tiba dia tuh pergi aja gitu. Tanpa ada kejelasan dia pergi. Dan kenapa? Karena kita tidak punya uang. Dari kejadian itu, Anam udah komitmen dalam diri Anam sendiri. Anam harus punya banyak duit, jadi orang sukses. Kalau Anda masalahnya sama dengan saya, itu artinya Anda harus bangkit gitu. Dari yang Anam ketahui sendiri, ada 3 cara agar kita bisa menjadi cepat kaya. Yang pertama adalah ngepet. Babi ngepet. Yang kedua, menikahi anak orang kaya. Ayo dah, cancel. Ayo cok. Nih aku gelap. Tapi pertanyaannya, dengan tampang pas-pasan gini, apa dia mau? Dan yang ketiga, Anda harus berinovasi, menjadi seorang entrepreneur. Dan menurut saya yang paling mungkin adalah yang ketiga. Tapi BTW kalau ada channel 1 dan 2, kabarin ya. Kabarin ya. Insya. Alhamdulillah. Oke, saat ini saya akan coba untuk berinovasi dari apa yang ada di daerah saya. Kampung Gunung Sari merupakan salah satu kampung yang ada di Kecamatan Rembang Tangkas. Profesi utama masyarakat di sini yaitu adalah seorang petani. Ada 3 komoditas tanaman utama yang ditanam. 1 sawit, 2 pohon karet, dan yang ketiga adalah kopi. Tapi saya lebih tertarik kepada tanaman kopi untuk berinovasi. Yaudah yuk, kita langsung ke kebunnya aja yuk. Saat ini kita sedang berada di perkebunan kopi. Perkebunan kopi milik keluarga saya sendiri. Yang pernah saya tanyakan kepada ayah saya, alasan kenapa lebih memilih tanaman kopi. Menurut beliau, menanam kopi lebih mudah daripada menanam yang lain. Dari segi perawatan juga lebih murah. Kemudian, masa panen kopi berlangsung selama 3 bulan setahun sekali. Menjadi bagian dari petani kopi kadang ada sukanya dan lebih banyak dukanya sih. Dikarenakan harga kopi tidak sebanding dengan pengeluaran modal yang dikeluarkan untuk proses pemupukan, perawatan, dan lain-lain. Biasanya dengan kondisi musim yang bagus, 1 hektar perkebunan kopi sanggup menghasilkan 2-3 ton kopi. Ini kopi jenis Robusta ya teman-teman. Rasanya lebih soft, bijinya juga lebih besar. Kemudian daunnya lebih tipis-tipis. Dan ada satu lagi jenis Excelsa. Nah ini jenis Excelsa. Biji kopinya lebih kecil, rasanya juga lebih pahit. Kemudian dari segi daunnya lebih tebal daripada yang Robusta tadi. Mereka ini satu jenis kopi, tapi memiliki perbedaan yang sangat jauh. Tapi walaupun perbedaannya sangat jauh, selama Anam di sini belum pernah mereka tawuran terus rasis. Hahaha, biji lu lebih kecil. Jika fokus kita adalah tanaman kopi, maka peluang yang Anam lihat yang pertama adalah pabrik penggilingan kopi. Umumnya masyarakat di sini ada menjual kopi dalam bentuk biji kering. Jadi mereka harus menggilingnya terlebih dahulu. Maka peluang yang pertama adalah pabrik penggilingan kopi. Peluang kedua adalah menjadi pengepul atau bisnis dari bidang kopi. Menjadi pengepul, menerima barang dari petani, mengumpulkan kemudian menjual. Peluang yang ketiga adalah menjual bahan obat, pupuk, pestisida, herbisida, dan yang lain untuk perawatan perkebunan kopi. Peluang yang keempat adalah dengan berinovasi mendirikan suatu industri kopi. Contohnya sendiri adalah membuat bubuk kopi kemasan.
Kita sendiri tahu bahwa kebutuhan akan minum kopi sangatlah tinggi. Karena hampir semua orang tuh menikmati minuman kopi.